Apa kabar teman-teman? Kembali lagi kita bahas saham-saham yang berpotensi untuk naik tinggi ya, naik tinggi dengan capital gain yang besar dan juga dengan dividen yang lumayan ya. Jadi yang pertama itu SMMT teman-teman. Jadi sebenarnya SMMT ini sejak 2007 itu baru sekali bagi dividennya ya, baru sekali kemarin itu tanggal 29 bulan 9 kemarin ya, bulan kemarin payment date-nya. Tapi ini tentu saja kabar bagus buat SMMT ya, dan selamat juga buat teman-teman yang mendapatkan dividen di SMMT ini. Kita tahu SMMT adalah saham batu bara ya. Kenapa saya mau bahas saham SMMT ini? Yang pertama tentu saja karena lagi hype-nya batu bara sekarang ya, di tengah maraknya tebar fear ya, atau ketakutan untuk menakut-nakuti supaya tidak masuk ke saham batu bara sehingga harga ambruk, kemudian kemungkinan bandar-bandar besar atau investor-investor besar akan masuk di saham batu bara ya, di harga bawah. Jadi kita harus tetap berpegang ke fundamental ya, jangan terpengaruh dengan isu-isu negatif ya, selagi kita masih update berita-berita ya, bagaimana permintaan batu bara di kuartal 3 dan 4 nanti dari Eropa, kemungkinan ini akan terus meningkat teman-teman. Dan sekarang baru di kuartal 2 ya, peningkatannya itu sudah sangat signifikan. Biasanya itu di kuartal 3 dan 4 itu akan makin tinggi ya teman-teman. Perkiraan sampai bulan Februari atau Maret nanti. Oke, kita lihat SMMT berdasarkan ekuitas ya. Saya sudah lihat laporan keuangannya dari tahun 2019 ya. 2019 itu ekuitas dari SMMT ini sekitar 549 miliar teman-teman. Kemudian tahun 2020 582 miliar, naik sekitar 6%. Kemudian tahun 2021 itu sekitar 620 miliar, naik 6% ya. Dan yang di terakhir 2022 itu 1 triliun teman-teman ya. 1 triliun artinya kenaikan dari ekuitas SMMT ini sampai 61%. Nah, itu adalah angka yang sangat besar sekali teman-teman ya, kenaikan modal yang sangat gila sekali kalau boleh dibilang ya. Kemudian harga rata-rata saham PBV dari SMMT ini sekarang kita lihat di sini, PBV price book value ya. Sorry, di mana ya? Nah, ini dia book value per share ini ya, 318 rupiah ya. Artinya PBV dari SMMT ini 2,6 kali sekarang ya, 2,6 kali. Jadi dibandingkan harga bukunya sudah dihargai sebanyak 26 kali. Apakah itu sudah mahal? Nah, kita harus melihat labanya teman-teman. Jadi laba dari SMMT ini tahun 2019 itu sekitar 24 miliar ya. Tahun 2020 turun 7 miliar. Tahun 2021 naik ke 44 miliar, dan tahun 2022 itu naik 189 miliar teman-teman ya. Naiknya gila-gilaan lagi ya. Kemudian ROE dari SMMT ini kita bisa lihat di sini sekitar 37%. Nah, ini ROE yang sangat luar biasa sekali ya teman, sangat luar biasa sekali. Satu-satunya ya kalau dibandingkan dengan batu bara yang lain, SMMT ini kebanyakan ekspornya cuma 15% ya teman. Ekspornya ini sangat disayangkan sekali ya. Kemudian untuk lokal itu 85%. Sementara sekarang dolar karena sedang naik-naiknya, kalau dia banyakkan ekspor itu pasti labanya makin meningkat drastis ya. Itu dengan SMMT. Kemudian dengan harga sekarang, apakah SMMT ini sudah mahal atau belum ya? Kalau saya proyeksikan dengan dividen yang mereka bagikan ke 60 rupiah kemarin, itu artinya kalau kita kalikan 10 saja 600 ya. 600 sampai 1200 itu masih murah teman-teman ya. Mahalnya itu 1200 ke atas SMMT. Artinya SMMT di harga sekarang di 850 itu masih murah ya. Kemudian kita lihat secara teknikal bagaimana. Nah, SMMT kita lihat di sini, ini harga masih sangat di bawah sih menurut saya. Jadi memang tertekan turun beberapa hari kemarin, wajar saja karena ini mereka yang masuk di harga-harga bawah sini ya, itu pasti take profit dulu ya teman-teman. Masuk di harga-harga sini 170-an atau 200-an ini pasti mereka take profit dulu karena kemarin sudah bagi dividen juga, dividen interim day ya. Setelah bagi dividen biasanya harga turun ke bawah. Nah, di sini sudah terbentuk lagi support baru, dan saya pikir ini area masuk atau entry yang cukup bagus teman-teman ya. Tapi ini saham memang untuk dipegang beberapa bulan ke depan teman-teman ya.
untuk dipegang beberapa bulan ke depan, bukan untuk jangka pendek ya, karena kita akan menunggu laporan Q3 dan Q4-nya nanti keluar, maka harga SMMT ini saya proyeksikan akan melambung tinggi teman-teman. Jadi beli sekarang atau cicil dari sekarang secara perlahan, teman-teman bisa invest di sini karena mereka juga sudah bagikan dividen kemarin, itu kabar baik. Semoga tahun depan juga terus membagikan dividen, maka SMMT ini akan mampu bersaing dengan saham-saham batubara lainnya ya, seperti TMG, PTBA ya. Semoga saja seperti itu. Oke, yang kedua itu yang tadi kebetulan ada teman kita yang nanya juga, Indi ya. Indi adalah batubara juga teman-teman ya. Dia bisnisnya juga batubara. Di sini Indi saya lihat malah lebih gila lagi. Mari kita lihat data dari Indi ini ya. Indi secara ekuitas Indi ini sudah saya cek juga tadi tahun 2019 Indi itu ekuitasnya 13 triliun ya. Kemudian tahun 2020 turun ke 11 triliun ya, turun 14%. Kemudian 2021 turun lagi menjadi 10 triliun ya, minus 10%. Kemudian tahun 2022 itu jadi 14 triliun teman-teman, meningkat sebanyak 39%. Itu artinya melampaui ekuitas tahun 2019. Ini sungguh kabar yang sangat luar biasa ya bagi investor Indi yang sudah masuk di Indi jauh-jauh hari. Ini sangat luar biasa teman-teman. Kemudian PBV dari Indi ini 2.782, artinya secara PBV ya 1,2 kali dari book value per share-nya ya, book value per share-nya 1,2 kali, masih di bawah ya, masih di bawah. Kemudian kita langsung masuk ke labanya ya. Bagaimana labanya ini saya sudah cek juga tadi. Di 2019 itu labanya 189 miliar, kemudian 2020 meningkat 328 miliar. Turun ya, minus. Kemudian tahun 2022 182 miliar ya. Tahun 2021 180 miliar, 2022 itu 3 triliun teman. Ya, 3 triliun berarti peningkatan dari 2021 ke 2022 itu sebesar 1.571% ya, 1.570% lah. Ya, itu masih di kuartal 2 ya. Dengan ROE sekarang kita bisa lihat di sini ROE-nya 41% teman. Ini ROE yang sangat luar biasa sekali ya. Biasanya ROE seperti ini adalah ROE yang akan membuat saham ini naik secara drastis teman-teman ya, naik secara drastis. Kemudian secara EPS teman-teman bisa lihat di sini 1144 ya. Artinya saham ini kalau kita ambil patokan SMMT tadi kita bagi dua saja, 1144 ini sekitar 570-an ya. Artinya saham ini masih berpotensi di harga 5.700 ya, 5.700 sampai ke 11 ribuan teman-teman. Nah, itu harga proyeksi saya di Indi ini. Jadi sekitar 5.000 sampai 11 ribuan ya, 11 ribuan. Dan sekarang harga Indi ini 3.350, artinya Indi ini masih sangat murah ya. Kita bisa cek juga ini di di teknikalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat harga Indi ini sempat ke 4.400 ya. Dan kalau dia nanti tembus ke 5.000 artinya itu adalah harga tertingginya. Sampai nanti ke kuartal 4 kita lihat apakah bisa tembus ke 11.000. Kalau menurut perkiraan saya bisa saja teman-teman, karena permintaan batubara yang akan terus meningkat nanti karena pasokan gas dari Rusia ya, tentunya ada kaitannya ke situ. Tentu saja nanti di musim dingin Eropa akan membutuhkan batubara untuk bahan energinya ya. Oke, demikian saja teman-teman informasi singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi ini adalah hanya analisa, hanya prediksi teman-teman. Tentu saja menggunakan money management dengan bijak ya, tidak ada saling menyalahkan ya. Pergunakan uang teman-teman dengan plan masing-masing. Oke, selamat siang dan happy cuan konsisten.